Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sadia, mahasiswi program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada diskusi keempat, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada pada diskusi 4, yaitu dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Di sini saya akan memberikan pemahaman saya tentang peran guru pendidikan dasar dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan pembelajaran secara efektif. Terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Dalam proses kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana menjadi suatu hal yang sangat penting, karena keberhasilan proses pembelajaran ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana juga. Yang kedua, seperti pembelajaran interaktif. Di era 4.0 saat ini, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media pembelajaran yang pastinya menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dan juga pembelajaran dapat dilakukan dengan berpusat pada siswa atau student center, sedangkan guru bersifat sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan siswa. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi guru. Kompetensi guru tanpa kita sadari, seiring dengan berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi guru diharapkan juga terdapat peningkatan juga. Guru dituntut untuk menguasai perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang pada akhirnya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, diperlukan adanya beberapa upaya yang harus saya lakukan. Yang saya lakukan tahap awal adalah pada pengembangan diri. Terdapat beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi dengan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi ilmu dan komunikasi ini berkembang sangat cepat, otomatis sarana TIK ini dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah penerapan model-model pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, model-model pembelajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa model pembelajaran seperti project-based learning, problem-based learning, dan sebagainya. Poin berikutnya adalah pembelajaran menarik dan kreatif. Dalam proses pembelajaran, saya mengaitkan teknologi informasi dan komunikasi dalam merencanakan atau merancang proses pembelajaran, yang mana dalam penerapannya saya banyak menggunakan perangkat teknologi informasi komunikasi seperti saya membuat beberapa video, mendesain beberapa gambar yang saya jadikan sebagai media dalam menyampaikan pembelajaran. Berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi selalu saya lakukan, yang mana apa yang sudah baik akan saya pertahankan, sedangkan yang belum baik sebagai refleksi bagi saya ke depannya harapannya akan menjadi lebih baik. Kesalahan yang saya lakukan pada sebelumnya tidak akan terulang kembali. Berikutnya adalah manfaat dan hambatan dalam implementasi teknologi sekolah dasar. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pastinya terdapat dampak positif dan dampak negatif yang harus kita terima. Tahap awal saya akan membahas tentang dampak positif yang bisa dirasakan. Yang pertama adalah penanaman literasi digital. Kalau sebelumnya literasi hanya dilakukan secara konvensional, namun seiring dengan perkembangan teknologi ilmu komunikasi, literasi dilakukan secara digital. Berikutnya adalah pengembangan kreativitas. Dengan berkembangnya perangkat teknologi ilmu dan komunikasi, kita dituntut untuk lebih kreatif dalam mendesain suatu pembelajaran. Yang berikutnya adalah peningkatan keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa di sini sudah seharusnya antara guru dengan siswa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif atau tantangan yang saya hadapi, yang pertama adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui, sekolah kami berada di wilayah pinggiran desa, yang mana perangkat TIK tersebut sangat terbatas. Seperti contohnya, satu laptop hanya bisa digunakan beberapa siswa. Yang kedua adalah belum meratanya kompetensi guru. Kompetensi guru sebenarnya sudah merupakan kewajiban bagi kita karena ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat. Namun, masih banyak juga terdapat beberapa guru yang masih enggan untuk meningkatkan kompetensinya. Berikutnya adalah keterbatasan waktu. Berbicara keterbatasan waktu, ini merupakan tantangan yang paling besar bagi kita. Namun dengan adanya keterbatasan tersebut, saya pribadi sebagai guru tertantang untuk disiplin terhadap waktu, sehingga apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan saya pada diskusi keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.